wilayahnya saja tidak jelas, akhirnya tidak presisi mana yang dimasuk di dalam 14 itu. Dugaan saya ini mendekati keyakinan, Pak. Jangankan pada waktu itu, saat ini saja dengan kecanggihan teknologi itu masih bisa miss kok di lapangan, peta-peta itu satu. Kemudian yang kedua, warga di satu sisi mengklaim tidak pernah ada pemindah tanganan jual beli. Dan saya sudah klarifikasi tadi dengan Pak Dirjen Oda sebelum rapat ini dimulai, belum ada yang bisa membuktikan secara formil pemindah tanganan itu. Sejangan-jangan orangnya, oknumnya sudah meninggal gitu kan. Nah terus kemudian yang kedua, warga mengklaim tidak pernah merasa ada pemindah tanganan, sementara TNI meyakini sudah ada pemindah tanganan. Itu apa namanya? Trouble pertama, Pak. Kemudian muncullah putusan BPN yang itu menjadi legal standing, legal formal TNI untuk pasti ketika proses gugatan, ini sekaligus merespon yang disampaikan Pak Tovan Pawe dari Golkar, proses di pengadilan sampai kiamat kurang seminggu warga akan selalu kalah, Pak. Astaga. Pasti. Kanan pimpinan. Ya, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu Bang Mardani. Mas Ajis mau? Kami hormati pimpinan sidang dan seluruh anggota dan seluruh undangan dari BPN, Pak Dirjen, Pak Kanwil, Jawa Timur, Kantah, dari Dirjen Kemendagri, Pak CK, Pak Frizal, dan seluruh jajaran, dari TNI AU, tanpa mengurangi rasa hormat, Pak, nggak hafal satu-satu, terus Bupati Pasuruan, terus kemudian dari DPRD, Kabupaten dan Provinsi. Langsung saja pimpinan, tadi pimpinan sudah mengarahkan dari awal, kita straight to the point saja ya. Pendekatan intinya saudara-saudara kita ini jauh-jauh dari Pasuruan darat naik bus ya. Tadi sempat tertahan di gerbang, alhamdulillah bisa masuk semua. Kalau melihat dari riwayat dan kronologis yang disampaikan, kami kebetulan juga mengatensi betul karena Pak Bupati dan masyarakat beberapa bulan yang lalu juga kami terima di fraksi PKB dan ini juga menjadi atensi. Tinggal pilihannya begini, ini mau diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi. Kalau ini mau berdebat di urusan litigasi, kita melihatnya harus black and white ya, benar dan salah. Kalau kita runut secara kronologis, Pak, warga sudah memiliki dan menempati, dibuktikan dengan letter C dan petok D, dan itu dari 1902. Fakta empiris ini tidak bisa dibantah, itu jauh berapa puluh tahun sebelum keluarnya SHP dan proses yang dilakukan oleh BPN. Ini fakta empiris ya. Seiring berjalannya waktu, ini sekaligus diklarifikasi tadi oleh Pak Dirjen Adwil bahwa sampai detik ini belum ada data poligon, belum ada peta yang jelas untuk dilakukan overlay. Kalau saya menduga ketika BPN mengeluarkan SHP ini dari peta wilayahnya saja tidak jelas, akhirnya tidak presisi mana yang dimasuk di dalam 14 itu. Dugaan saya ini mendekati keyakinan, Pak. Jangankan pada waktu itu, saat ini saja dengan kecanggihan teknologi itu masih bisa miss kok di lapangan, peta-peta itu satu. Kemudian yang kedua, warga di satu sisi mengklaim tidak pernah ada pemindah tanganan jual beli. Dan saya sudah klarifikasi tadi dengan Pak Dirjen Oda sebelum rapat ini dimulai, belum ada yang bisa membuktikan secara formil pemindah tanganan itu. Sejangan-jangan orangnya, oknumnya sudah meninggal gitu kan. Nah terus kemudian yang kedua, warga mengklaim tidak pernah merasa ada pemindah tanganan, sementara TNI meyakini sudah ada pemindah tanganan. Itu trouble pertama, Pak. Kemudian muncullah putusan BPN yang itu menjadi legal standing, legal formal TNI untuk pasti ketika proses gugatan, ini sekaligus merespon yang disampaikan Pak Tovan Pawe dari Golkar, proses di pengadilan sampai kiamat kurang seminggu warga akan selalu kalah, Pak. Astaga. Pasti.
Kenapa? Karena kalau berbicara hukum, ini kan legal standing tadi. Tidak usah kita giring ini class action segala macam. Mohon maaf, ini perspektif kami, Pak. Kami sudah punya kajiannya secara yuridis, empiris berikut dengan strategisnya. Terus solusi yang mau ditawarkan konkretnya seperti apa? Kita kembali saja, Pak, ke pasal 33 ayat 3, Pak. Mandatoris tunggal Republik ini itu adalah rakyat. Kita yang ada di ruangan dan bapak-bapak di depan, kami semuanya, ini adalah menjalankan mandat delegatif yang diberikan oleh rakyat dan ada periodenya, Pak. TNI ada pensiunnya, DPR 5 tahun, menteri ya kalau nggak kena reshuffle 5 tahun, reshuffle bisa setahun, bisa 2 tahun gitulah. Lah sementara yang 1902 sudah menempati itu harus menjadi barometer dasarnya, Pak. Sekali lagi TNI ini menjadi salah satu institusi yang paling dicintai. Mau disurvei pakai teori apapun pasti TNI itu ranking pertama, Pak. Ya. Tolong jaga betul ya legitimasi ini, jangan kemudian di Pasuruan ini mencoreng legitimasi kepercayaan publik kepada TNI. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ada 2. Pertama, sudah diatur melalui PP 28 tahun 2020 terkait dengan barang milik negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 terkait perbendaharaan negara. Sepakat yang disampaikan tadi Bapak dari TNI bahwa kalau kita melihat secara hukum black and white-nya, TNI itu wajib menjaga memanfaatkan aset milik negara. Karena kalau nanti ada yang hilang bahkan seinci pun, bapak-bapak yang bisa dipidanakan karena dianggap merugikan negara. Itu jelas ada PP-nya, jelas ada undang-undangnya. Tapi sekali lagi kita perlu ingat, pilar daripada hukum dalam teori hukum klasik itu yang pertama adalah keadilan, Pak. Yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kebermanfaatan. Jangan-jangan kalau hukum ini dibaca secara hitam putih kira-kira memenuhi unsur itu enggak? Dalam konteks Pasuruan tidak. Karena di sana ada warga yang sudah turun-temurun. Terus solusinya apa? Apakah TNI direlokasi? Berat. Warga direlokasi sudah dicoba berulang kali, warga berkeberatan. Dan kita harus menghormati pilihan warga. Di tanah mereka itu kakek moyangnya dilahirkan, dimakamkan di sana pasti berat, Pak, berjauhan dengan tanah leluhur itu, Pak. Nah, solusinya yang pertama adalah pelepasan BMN. Itu diatur melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 334 tahun 2021 terkait tata cara pelepasan melalui hibah. Hibah ini bisa dilakukan dengan alasan sosial dan kemanfaatan umum. Sangat memenuhi unsur untuk ini, Pak. Itu yang pertama. Solusi yang kedua, ya harus menggunakan skema yang ini sudah diatur melalui PP 18 2021 dan Permen ATR 18 2021 terkait dengan HGB atau HP di atas HPL. Nah, HGB HP di atas HPL ini yang sering kali disampaikan oleh Pak Nusron Wahid selaku Menteri ATR BPN sebagai bagian daripada upaya solusi case-case seperti ini, Pak. Jadi asetnya tetap tercatat menjadi aset TNI AL, tapi pemanfaatannya oleh warga dan itu bisa berlaku 30 tahun, bisa diwariskan, bisa diagunkan, Pak. Jadi tanpa melepas aset. Ini solusi yang kedua. Yang paling realistis solusi kedua, kalau kita berbicara solusi yang paling strategis dan berpihak kepada masyarakat, itu solusi yang pertama pelepasan. Jadi kan nggak mungkin ribuan hektar semua ini mau dijadikan sarana tempur atau asrama, Pak. Tinggal di split saja. Dari peta tadi kan tinggal split. Area-area yang memang itu sudah existing dimanfaatkan, tidak irisan dengan warga, bukan pemukiman, bukan fasos-fasum, bukan kantor desa, dilainkan. Tapi untuk area pemukimannya itu ditandai dikeluarkan saja. Sesederhana itu saja, Pak. Jadi kami menawarkan pimpinan, kami sudah WA ke pimpinan, beberapa bulan ini sudah melakukan advokasi dan kajian, dan itu dasar empirisnya, yuridis sama strategis lapangannya sudah kami serahkan. 2 solusi itu tawaran